Di Jerman, muncul tokoh yang bernama Adolf Hitler. Awalnya ia merupakan seseorang prajurit yang ikut berjuang dalam Perang Dunia I. Berita mengenai kekalahan Jerman di Perang Dunia I dan Perjanjian Versailles membuatnya melihat Jerman sebagai negara yang lemah, dan ia mempunyai keinginan untuk membangun negara tersebut sebagai negara yang kuat. Ia pun nantinya menjadi salah satu tokoh diktator paling terkenal di dalam sejarah. Awal mula kekuatan Hitler di Jerman berasal pada tahun 1919. Hitler bergabung dengan kelompok bernama German Worker Party. Kelompok tersebut merupakan kelompok rasis. Meskipun mereka mempunyai ideologi yang berbeda, namun mereka semua setuju bahwa masalah Jerman dapat ditemukan pada konspirasi Yahudi, ancaman Bolshevik, dan eksplorasi kapitalis. Mereka ingin menghapus hal tersebut dan mengubah Jerman kembali kepada status nasional dan militernya. Hitler pun dengan cepat menjadi pemimpin dari kelompok itu karena kemampuannya yang luar biasa dalam hal orasi penghasut dan propagandis, serta karena keabdiannya kepada kelompok tersebut. Hitler mengubah nama kelompok itu pada tahun 1920 menjadi National Society German Worker Party, atau yang bisa disebut Nazi. Sebagai pemimpin, Hitler menuntut untuk mendesak otoritas mutlak dan kesetiaan total, karena menurutnya pemimpin yang kuat akan memperbaiki bangsanya, seperti Mussolini dalam hal sikap dan taktik militer. Hitler melakukan hal yang sama dan menggunakan seragam, simbol, hormat, lambang, dan lain-lain sebagai suatu rasa solidaritas dan persahabatan. Ia menganggap kudeta adalah cara yang paling benar untuk mengontrol pemerintahan Jerman. Sebagai awalan, pada November 1923, Hitler mencoba untuk merebut kekuasaan negara Bavaria di Munich. Peristiwa ini dikenal sebagai Beer Hall. Kurang lebih 2000 Nazi berbaris di tengah kota. Mereka akhirnya bertemu dan melawan para polisi yang menghasilkan kematian 16 orang dari Nazi. Hitler kabur, namun akhirnya ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tetapi di sana wibawanya meningkat. Ia menggunakan kesempatan itu untuk mencela Republik dan Perjanjian Versailles dan memproklamasikan filsafatnya yang nasionalisme. Pidato-pidatonya dipublikkan oleh Pers, membuat Hitler mendapat reputasi luas dan menjadikan hukumannya menjadi hukuman ringan, yaitu dengan 5 tahun penjara dengan syarat pembebasan yang cepat. Di sana ia membuat sebuah karya yang memuat sisi pandangannya tentang dunianya yang dikenal dengan nama Mein Kampf. Kudetanya yang tidak sukses mengajarkannya bahwa kekuasaan akan didapatkan bukan melalui kekuatan, melainkan dengan pemanfaatan demokrasi dan politik partai. Setelah meninggalkan penjaranya dalam kurun waktu 9 bulan, ia terus membangun partainya dan menunggu adanya sebuah krisis yang menyerang Republik dan membuat gerakannya menjadi suatu kekuatan dalam politik nasional. Pada akhir tahun 1929, krisis yang bernama Depresi Besar melanda, yang bermula di Amerika Serikat. Kaum Nazi menjanjikan akan kepemimpinan yang efektif. Ditemukannya solusi untuk krisis ekonomi kepada masyarakat kelas menengah bawah. Daya tarik dari seorang Hitler sangatlah efektif, dan orang-orang Jerman terbujuk akan kesungguhannya yang fanatis, kemauan kerasnya, dan keyakinan bahwa takdir memilihnya untuk menyelamatkan Jerman. Hitler yang memegang jabatan pada 30 Januari 1995 dengan cepat mengambil alih kekuasaan diktatorial karena ia tidak pernah ada maksud untuk memerintah dengan semangat konstitusi. Hitler menggunakan perangkat demokrasi sebagai alat untuk menghancurkan demokrasi dan membuat negara totaliter. Keinginan lebih dari sekedar kekuasaan diinginkan oleh para pemimpin totaliter. Kaum Nazi melakukan pergerakan untuk menundukkan semua lembaga politik dan ekonomi dan semua kebudayaan kepada hendak partai. Mereka menuntut kesetiaan tanpa syarat dan dukungan yang berkobar dari massa.
Hitler yang menjadi pemimpin dari Reich ketiga mewujudkan kehendak nyata rakyat Jerman, mengomando kesetiaan tertinggi, dan memegang kekuasaan yang maha kuasa. Otoritas yang dimiliki Hitler tidak dibatasi oleh apapun dan meliputi segalanya. Pada Mei 1993, harta serikat buruh telah dikuasai oleh Nazi. Selain itu, mereka juga memenjarakan para pemimpinnya dan mengakhiri perundingan kolektif dan pemogokan. Hitler menginginkan kesetiaan, kepatuhan, dan mesin perang. Oleh karena itu, ia tidak memerangi kaum industrial. Para pekerja memuji rezimnya karena berhasil mengatasi pengangguran. Media-media seperti film, buku, radio, pers, dan lain sebagainya dikendalikan oleh Dr. Joseph Goebbels sebagai Kementerian Pencerahan Rakyat. Propaganda-propaganda yang dibuat oleh para Nazi memiliki tujuan untuk menjatuhkan mereka yang mempunyai pemikiran bebas dan membuat mereka memuja sang Hitler. Rezim mereka lebih tertuju kepada perekrutan anak muda. Mereka yang berusia antara 10 sampai 18 tahun wajib bergabung dengan pemuda Hitler. Sekolah-sekolah menjadi tempat doktrin ideologi Nazi. Nazi menganggap bahwa agama Kristen adalah saingan bagi jiwa Jerman, bergerak untuk menindas kaum Protestan dan Katolik. Pelajaran agama pun dikurangi, dan silabus diubah untuk menghilangkan asal-usul Yahudi dari agama Kristen di sekolah-sekolah publik. Kristus digambarkan sebagai pahlawan, dan Gestapo atau polisi rahasia negara melakukan hal-hal seperti menyensor koran-koran gereja, melarang sejumlah pendeta berkhotbah, memenjarakan sejumlah kritikus pendeta, dan lain-lain. Sejumlah orang melawan Nazisme. Jika tidak dikirim ke kamp konsentrasi, maka mereka akan dihukum mati. Para pendeta yang tidak mempresentasikan gereja-gereja Jerman menyerah dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Nazi. Kaum Nazi membuat hidup para orang-orang Yahudi di sana seperti neraka. Mereka merancang orang Yahudi agar seperti orang buangan dan melambangkan langkah anti-Yahudi. Banyak dari dokter, profesor, seniman dilarang untuk mempraktekkan profesi mereka, dan pegawai yang berkeliaran di Yahudi dipecat. Perkawinan ataupun perjumpaan antara orang Jerman dan Yahudi dilarang. Universitas, sekolah, rumah sakit, restoran, dan fasilitas lainnya ditutup bagi orang Yahudi. Pada November 1938, Nazi memanfaatkan situasi di mana seorang politikus Jerman dibunuh oleh seorang pemuda Yahudi. Mereka merencanakan pembunuhan massal. Kaum Nazi membunuh orang-orang Yahudi, membakar, dan merampas ribuan rumah. Langkah-langkah ini hanyalah awalan, karena tujuan utama mereka adalah pembasmian umat Yahudi. Eropa yang menjadi tujuan mereka di Perang Dunia Kedua. Rezim Nazi ditampakkan sebagai negara yang menyiksa orang Yahudi, pemenjaraan massal, dan kamp konsentrasi. Dan begitulah awal mula munculnya Nazi.